Timnas Thailand memulai perjuangan di Piala AFF dengan hasil positif. Di laga perdana, skuad Gajah Putih langsung melumat Timor Leste dengan skor 0-10. Keberhasilan ini nggak lepas dari Thailand yang mengikuti Timnas Indonesia menggunakan penggawa keturunan. Bahkan skuad Gajah Perang membawa 6 pemain keturunan ke Piala AFF. Selain itu, Thailand juga mengincar untuk bisa menyusul Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Bagaimanakah kebangkitan Thailand sejak mengikuti cara Indonesia? Tiba-tiba tiru cara Indonesia. Timnas Thailand mengalami penurunan prestasi dan performa yang cukup drastis. Hal ini terlihat saat pasukan Gajah Perang nggak lolos di Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Tim besutan Masata Daishi ini juga tampil lesu pada laga uji coba pada bulan November lalu. Kamboja yang biasa jadi lumbung gol, kini malah bisa menahan imbang Thailand di Thammasat Stadium. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh Timnas Indonesia yang tampil gemilang. Skuad Garuda Nusantara sukses melibas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pasukan Merah Putih secara nggak langsung mengajari Gajah Perang cara untuk menang. Penurunan ini membuat Thailand mendapatkan cibiran dari media sendiri. Publik negeri Seribu Pagoda geram lantaran Terasil Dangda dan kawan-kawan gak mau berusaha tampil lebih baik. Padahal di lain sisi, para rival tengah berusaha keras untuk menjungkalkan Thailand. Harus diakui, tim-tim lain di Asia Tenggara berusaha mengembangkan sepak bolanya dengan segala cara untuk menghadirkan hasil terbaik. Tulis Thairat Sport. Media yang berkantor di Bangkok ini pun sampai menyebut Thailand sudah bukan lagi Raja ASEAN. Sementara itu, sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara. Tapi kenyataannya tidak demikian, tegas Thairat Sport. Gajah Perang kini malah khawatir dengan kemajuan pesat Indonesia. Legenda Changswek yakni Piapongpueon secara jujur mengakui skuad Garuda merupakan Raja ASEAN yang sebenarnya. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Indonesia adalah yang terbaik di kawasan ini, ungkap sang legenda dilansir dari The Tao 247. Merosotnya prestasi Thailand membuat FAT harus memutar otak untuk membalikan keadaan. Madam Pang langsung melakukan gebrakan besar dengan menjalin kerjasama dengan PSSI. Ketua FAT tersebut berambisi untuk bisa mengambil pelajaran dari kemajuan Timnas Indonesia. Bahkan dirinya mengaku iri dengan peningkatan skuad Garuda sampai diperhatikan FIFA. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini, saya sedikit cemburu tentang ini. Meski begitu, ex-manajer Timnas Thailand ini juga berharap bisa bekerja sama dengan banyak bidang dengan PSSI. Saya sangat senang datang dan bertemu dengan Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani MOU antara Thailand dan Indonesia di berbagai bidang, tutur Ketua FAT. FAT dipercaya akan mulai mengikuti Timnas Indonesia yang menggunakan pemain keturunan. Pasalnya mereka sudah menganggap skuad Garuda sebagai negara yang berkembang. Bahkan, Madam Pang sendiri sampai bersyukur nggak bertemu Indonesia di fase grup Piala AFF. Setiap tim itu menakutkan, tetapi di grup yang kami ikuti di ASEAN Championship, tidak ada Indonesia. Indonesia sangat bagus. Sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, puji Madam Pang. Padahal wanita 58 tahun ini pernah menyebut skuad Garuda nggak akan pernah melampaui Thailand. Saya nggak yakin Timnas Indonesia mampu melampaui Thailand. Saya yakin bisa berada di posisi teratas di wilayah ini. Ucap Ketua FAT tersebut dilansir dari The Tao 247. Dapatkan sepatu running dengan banyak pilihan warna dari Melz. Bisa kamu dapetin dengan cek link di bawah ini ya. Mulai membangun regenerasi. Thailand mulai meniru langkah Timnas Indonesia di Piala AFF dengan didominasi oleh pemain muda. Artinya, skuad Gajah Putih harus rela nggak memanggil sejumlah bintang andalannya. Teraton Bunmatan, Terasil Dangda, hingga Chanatip Songkrasin absen dari ajang 2 tahunan tersebut. Ketiga pemain ini dinilai sudah cukup tua untuk menjadi andalan Thailand. Meski begitu, Masata Daishi masih memanggil Pansa Hemviboon yang sudah berusia 34 tahun.
Meski begitu, skuad Gajah Perang tetap menjadi tim dengan nilai pasar termahal di Piala AFF. Tercatat, harga pasar Thailand di Piala AFF berada di kisaran 7,35 juta euro atau 123 miliar rupiah. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding skuad Garuda yang hanya seharga 60 miliar rupiah. Perbedaan nilai yang cukup jauh ini terlihat karena Thailand yang memanggil sejumlah pemain keturunannya. Sebut saja Nicolas Mikkelsen yang bermain untuk Odense BK di Liga 2 Denmark. Ditambah lagi, pemain 25 tahun ini juga menjadi pilihan bagi Odense BK. Tercatat, Mikkelsen hanya sekali absen saat membela skuad Putih Biru. Ditambah lagi, Mikkelsen menjadi bek sayap yang sangat dibutuhkan Thailand. Pasalnya, bek kelahiran Norwegia ini memenangkan 87 duel dan 57 kali merebut bola dari kaki lawan di Liga 2 Norwegia. Selain Mikkelsen, Coach Ishii juga memanggil sejumlah pemain keturunan Thailand. Sebut saja nama seperti Jonathan Kamdi dan Benjamin Davies yang gak ketinggalan dibawa ke Piala AFF. Bahkan, Thailand juga membawa James Beresford yang berasal dari Akademi Brighton. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang hanya memanggil Rafael Struijk di Piala AFF. Keseriusan Thailand di Piala AFF nggak terlepas dari persiapan jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Masatada Ishii diketahui akan melihat Piala AFF sebagai evaluasi pemain andalannya. Pasalnya, lawan skuad Gajah Putih di kualifikasi Piala Asia terbilang mudah. Alasannya karena Thailand akan ditemani Turkmenistan, China Taipei, dan Sri Lanka di grup D. Terlebih, secara rekor head-to-head, Thailand jelas unggul di atas ketiga negara tersebut. China Taipei menjadi negara yang paling sering bertemu dengan skuad Gajah Perang. Dari 6 pertemuan, pasukan Masatada Ishii mampu menyapu 4 hasil menang dan sekali imbang. Selain itu, Sri Lanka juga kerap kali menjadi samsak bagi Thailand. Buktinya, skuad Gajah Putih selalu menang di 6 pertemuan kontra pasukan Mutiara Samudra Hindia. Bahkan, Thailand berhasil menyarangkan 17 gol ke gawang Sri Lanka. Namun, Turkmenistan disebut akan menjadi halangan bagi Thailand di kualifikasi Piala Asia 2027. Pasalnya, pasukan Changswek baru bertemu skuad Karakum sebanyak 2 kali. Meski begitu, skuad Gajah Perang relatif unggul dibandingkan Turkmenistan. Pasalnya, negeri 1000 pagoda meraih kemenangan di pertemuan terakhir mereka pada tahun 2022. Rekor positif ini langsung membuat Thailand diprediksi akan melaju ke Piala Asia. Bahkan Footy Rankings menyebut Thailand punya peluang sebesar 86% untuk finish di posisi pertama grup D. Alhasil warganet Thailand langsung jumawa dengan peluang mereka untuk lolos ke Piala Asia. Bahkan mereka sudah bermimpi untuk menyusul Indonesia ke turnamen tersebut. Sepertinya nggak salah kalau saya bermimpi Thailand akan menjadi juara grup dan masuk ke Piala Asia 2027, tulis salah satu netizen Thailand di Instagram. Kebangkitan Timnas Thailand. Keputusan Thailand untuk membawa tim muda ke Piala AFF langsung mendapatkan hasil positif. Di laga perdana, pasukan Gajah Perang sukses menghancur leburkan Timor Leste dengan skor 10-0. Thailand berhasil menguasai pertandingan dengan mencatatkan 50% penguasaan bola. Selain itu, ada 4 pemain skuad Gajah Putih yang berhasil mencetak brace kontra Timor Leste. Salah satunya adalah Benjamin Davies yang mencetak di menit ke-4 dan 32. Selain itu, Patrick Gustafsson dan juga Nicolas Mikkelsen berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Hasil positif ini langsung membuat Jonathan Kimdi yakin bahwa Thailand akan kembali meraih gelar di Piala AFF. Apalagi skuad Gajah sudah menjadi juara di 2 edisi terakhir. Thailand masih tim yang paling kuat di sini, dan gak ada alasan kami gak bisa memenangkan Piala AFF 2024. Terang Kimdi dilansir dari Bongda 24H. Meski begitu, Masatada Ishii malah enggan besar kepala dengan peluang Thailand. Sang pelatih menyebut hanya ingin anak asuhnya untuk dapat tampil konsisten di Piala AFF. Jika kami menang 1 gol atau 10 gol itu sama saja. Kami juga mendapat 3 poin. Kami sama sekali tak mengejar statistik di sini. Ishii dilansir Siam Sport. Di sisi lain, media Malaysia yakni Astro Arena malah menjagokan Thailand sebagai calon juara dari grup A. Bahkan Nage Jiran masih mengakui anak asuh Masatada Ishii sebagai Raja ASEAN. King of ASEAN, Thailand membuktikan status mereka sebagai penguasa Asia Tenggara, tulis Astro Arena. Namun Astro Arena juga menyebut Thailand harus berhati-hati di grup A. Pasalnya Malaysia dan Singapura siap berjuang habis-habisan untuk meraih 1 tiket lolos ke semifinal Piala AFF.
Dapatkan sepatu running kece dari Miles buat kamu yang punya hobi lari. Cek link di bawah ini ya. Dengan performa gemilang di Piala AFF, mampukah Thailand mempertahankan gelar sebagai Raja ASEAN?